Kasus korupsi saat ini yang menimpa Refri Fasiahan dan kawan-kawan itu menjadi juara Liga Korupsi Indonesia. Indonesia tanpa ngapa-ngapain sebenarnya sudah bisa berjaya asalkan tidak dikorupsi oleh para pejabatnya. Tapi Indonesia dimiskinkan oleh para pejabatnya sendiri. Kalau mau Bapak Prabowo benar-benar pemerintahan ini bersih, silahkan ini dituntaskan dan jangan ada pengganti mafia-mafia lagi di tubuh Pertamina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Drama Politik Indonesia. Kali ini kita ada informasi terbaru yang lagi hangat-hangatnya, yaitu soal korupsi Pertamina yang sudah merugikan negara sekitar 1.000 triliun rupiah. Ini kalau dibagi dengan 9 orang tersangka tersebut berarti kira-kira dapatnya 110 triliun ya. Bayangkan 110 triliun selama 4 tahun. Hitung aja sendiri. Kira-kira per tahun berapa? Ini kerugian terbesar negara, bahkan kasus korupsi saat ini yang menimpa Refri Fasiahan dan kawan-kawan itu menjadi juara Liga Korupsi Indonesia. Korupsi terbesar sejagat raya. Kita pernah dengar nggak Jokowi ditetapkan sebagai tokoh nomor 2 terkorup di dunia, tokoh pemimpin terkorup di dunia? Apa jangan-jangan ini semua karena hal itu ya? Kita memang tidak tahu, ini hanya duga-menduga saja. Tapi seperti yang disampaikan oleh Bapak Sudirman Said, mantan Menteri ESDM, nanti kita dengarkan bersama-sama apa yang disampaikan. Bahwa kasus-kasus yang seperti ini, tindakan-tindakan korupsi yang seperti ini pasti dilakukan secara berjamaah, dan yang kedua, pasti ini dilakukan karena ada backingan, karena ada kepentingan politik, karena ada orang yang mau melindungi mereka. Terus ketika sudah tidak bisa melindungi, ini atau tidak bisa memberikan upah, ini akan diganti pemainnya. Kira-kira seperti itu yang disampaikan oleh Bapak Sudirman Said, mantan Menteri SDM. Pertanyaannya adalah kemudian apakah Jokowi terlibat dalam kasus ini, dalam artian upah-upah itu mengalir ke Jokowi atau politik Jokowi yang selama tahun 2019 hingga 2024 ini. Karena kasus-kasus besar Liga Korupsi ini biasa terjadi setelah atau menjelang perhelatan politik atau pemilu di Indonesia. Mari kita dengarkan bersama-sama apa yang disampaikan oleh Raya Rangkuti dan juga Sudirman Said. Ya, kita dengarkan bersama-sama. Sampai ke sana gitu. Dan kalau itu terjadi, kita patut bertanya, kita ini negara apa? Kita ini bangsa apa gitu? Kalau tiap hari muncul begini terus ya, politik demi politik itu hanya ribut, saya menyebutnya berganti pemain. Modusnya sama. Terus kita mau kemana sebetulnya? Itu menurut saya sesuatu yang harus kita tanyakan dengan lebih dalam. Saya ingin menyampaikan cerita ketika saya dipanggil oleh Pak Joko Widodo pada tanggal 26 Oktober 2014. Pertama kali saya ketemu. Oke. Ketika saya tidak tahu hari itu apakah akan diangkat jadi menteri apa enggak, tapi beliau mengatakan ini mafia bagaimana cara mengatasinya segala macam. Terus saya menjawab begini, Pak Presiden, saya mohon maaf belum lama di sektor energi. Mungkin baru 10-12 tahun. Tapi bagi saya menyelesaikan masalah energi dan meluruskan kembali soal efisiensi Pertamina, mafia segala macam itu bukan soal teknis. Tapi soal kelurusan pemimpin negara. Mengapa saya katakan begitu? Karena saya tahu ketika saya di Pertamina, usaha seperti ini dilakukan pada tahun 2006, 2007, 2008, diteruskan sampai 2009. Itu memang selalu selesainya di sekitar elit kekuasaan gitu. Diselesaikan dalam tanda kutip. Saya tidak tahu selesai atau diselesaikan, tapi Anda tidak berlanjut, karena tidak berlanjut kan? Pembenahan sampai di situ. Makanya saya katakan pada Pak Jokowi waktu itu, Pak,
Nanti kalau kita kerjakan seperti yang Bapak sampaikan tadi, bisa berhenti di sini. Di sini di mana? Di Lingkar kekuasaan. di sana lah gitu. Oke. Jadi, tapi saya mau sampaikan bahwa tidak mungkin tuh anak-anak muda itu bertindak otonom sendirian. Oke. Itu pasti ada protektornya, ada pelindungnya tuh. Apakah itu pimpinan holding, apakah itu pimpinan perusahaan Menteri BUMN atau apapun, saya nggak tahu. Karena dulu juga sama. Itu orang-orang di Pertamina itu hanya menjadi operator. Tapi di lapis-lapis luarnya itu yang dikatakan oleh Bung Rai tadi. Ada banyak yang mesti gitu. Dan saya ingin menyampaikan berkali-kali di forum ini negara apa? Ini bangsa apa? Kok tidak pernah berhenti urusan-urusan begini gitu. Angkanya makin hari makin naik, tapi kemudian pemainnya tadi makin hari makin muncul. Saya tertarik. Artinya mereka tidak akan mungkin bekerja sendiri. Pasti ada kekuatan lain di atas mereka. Analisis saya begitu ya. Tentu harus dibuktikan dengan proses hukum. Tapi tidak mungkin mereka itu mengerjakannya sendiri. Oke. Itu terlalu besar. Baik, kita sudah dengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Bapak Sudirman Said sebagai Menteri ESDM pada masa Jokowi, dan seperti pengakuannya dia sudah pernah dipanggil oleh Jokowi pada sekitar tahun berapa itu tadi disampaikan, dan ditanyakan soal tentang kasus mafia. Dan pernyataan dari Sudirman Said adalah kasus ini susah untuk dilakukan kalau pemimpinnya tidak mau lurus. Ya, seperti itu. Jadi ini pertanyaannya adalah kenapa masih bisa seperti itu? Padahal dia sudah menyampaikan langsung kepada Bapak Joko Widodo. Ini agak klise kan. Kemudian, kalau kita melihat mencermati secara detail, berarti di sini adalah Jokowi dong, pemain utama di balik semua ini. Iya kan? Entah. Saya di sini disclaimer dulu ya, bukan mau menyalahkan Jokowi atau menyalahkan yang lain. Kita hanya mengkaji apa yang disampaikan oleh orang-orang ini. Pertanyaannya adalah, kalau Bapak Prabowo Subianto ingin ini benar-benar dilakukan secara bersih, tidak mau meneruskan pekerjaan-pekerjaan busuk seperti ini, yaitu yang merugikan negara 1.000 triliun, bayangkan. Bisa bayar hutang negara. Indonesia tanpa ngapa-ngapain sebenarnya sudah bisa berjaya, asalkan tidak dikorupsi oleh para pejabatnya. Iya kan? Seperti itu. Santai aja Indonesia, nggak usah mau seperti apa, seperti udah kaya. Dibutuhkan oleh banyak negara. Tapi Indonesia dimiskinkan oleh para pejabatnya sendiri. Kalau mau Bapak Prabowo benar-benar pemerintahan ini bersih, silahkan ini dituntaskan dan jangan ada pengganti mafia-mafia lagi di tubuh Pertamina. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.